Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembumian dan ada dua materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini terkait dengan sistem pembumiannya, yaitu yang pertama, sistem elektroda pembumian dan sistem proteksi sambaran petir untuk peralatan elektronik. Langsung saja ke materi pertama, yaitu sistem elektroda pembumian atau elektroda pentanahan, bisa juga disebut grounding electrode, adalah suatu konduktor yang digunakan untuk menetapkan suatu pentanahan. Suatu sistem pentanahan menjadi bagian esensial dari sistem tenaga listrik untuk mencegah potensi bahaya listrik terhadap manusia, peralatan maupun sistem pelayanannya. Jenis-jenis sistem elektroda pembumian. Yang pertama, elektroda batang. Elektroda batang yaitu elektroda dari pipa atau besi atau baja yang dipancangkan ke dalam tanah. Elektroda ini merupakan elektroda yang pertama kali digunakan dan teori elektroda berawal dari jenis ini. Elektroda ini banyak digunakan pada gardu induk. Secara teknis, elektroda jenis ini mudah pemasangannya dan tidak memerlukan lahan yang luas. Elektroda batang ditanam dengan kedalaman yang cukup dalam. Yang kedua, elektroda plat. Elektroda plat merupakan elektroda dari bahan plat logam atau yang berlubang atau dari kawat kasa. Pada umumnya elektroda ini ditanam cukup dalam. Elektroda ini digunakan apabila diinginkan tahanan pentanannya yang kecil dan sulit diperoleh dengan menggunakan jenis-jenis elektroda lain. Selanjutnya, elektroda pita. Elektroda pita merupakan elektroda yang terbuat dari hantaran berbentuk pita atau berpenampan bulat atau hantaran pilih yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Pemasangannya dilakukan secara vertikal dengan menanam batang hantaran secara horizontal, mendatar, dan juga dangkal. Lanjut kita ke materi kedua tentang sistem proteksi sambaran petir untuk peralatan elektronik. Untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat sambaran petir, kita perlu menggunakan proteksi internal. Sistem proteksi internal ini berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik dan elektronik dari surga petir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang arrestor, bonding eksponensial, atau memberi jarak aman antara komponen jaringan atau catu daya, teknologi informasi, dan elemen konduktif lainnya di dalam bangunan atau instruktur. Arrestor ini atau biasa juga disebut lightning arrestor adalah suatu alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap surga petir. Alat pelindung terhadap gangguan surga ini berfungsi melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara membatasi surga tegangan lebih yang akan datang dan mengalirkannya ke tanah, dipasang dekat peralatan yang dihubungkan dari fasa konduktor ke tanah. Peralatan proteksi untuk catu daya dan sistem teknologi informasi ini diklasifikasikan menjadi yang pertama, yaitu arrestor arus petir yang berfungsi memotong energi petir pertama, membuang energi petir terbesar ke tanah, memotong arus petir paling besar, dan memotong arus petir mayor. Arrestor ini termasuk ke dalam arrestor kelas B. Yang kedua, arrestor tegangan lebih berfungsi lebih untuk membatasi tegangan hingga ke tingkat yang sesuai. Arrestor ini termasuk ke dalam arrestor kelas C dan D. Dari prinsip kerja kedua arrestor ini sama, yaitu berdasarkan tegangan. Bila tegangan kerja dicapai, maka arrestor akan menghubung singkat sesuai saluran ke bonding eksponensial sistem pembumian. Di sini juga saya akan menjelaskan sistem proteksi terpadu.
di mana di sini terdapat 6-point plan, dan tujuan dari 6-point plan adalah menyiapkan sebuah perlindungan yang sangat efektif yang dapat diandalkan terhadap serangan petir. Yang pertama dari tujuan 6-point plan yaitu menangkap petir dengan cara menyediakan sistem penerimaan air terminal yang dapat dengan cepat menyambut luncuran arus petir. Yang kedua yaitu menyalurkan petir. Luncuran petir yang ditangkap disalurkan ke tanah atau arde secara aman tanpa mengakibatkan terjadinya loncatan listrik atau imbasan ke bangunan atau manusia. Ketiga, menampung petir dengan cara membuat sistem pentanan sebaik mungkin atau maksimum tahanan tanah 5 ohm. Proteksi grounding, kita mencegah terjadinya loncatan yang ditimbulkan adanya perbedaan potensial tegangan antara satu sistem pentanan dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu proteksi jalur. Proteksi terhadap jalur dari power mutlak diperlukan untuk mencegah induksi keperlatan melalui jalur power yang pada umumnya bersumber dari jaringan listrik yang cukup jauh. Yang keenam yaitu yang terakhir, proteksi jalur data atau komunikasi, memproteksi seluruh jalur data yang melalui peralatan telepon, data, dan signalin. Oke lah, itu tadi pemaparan materi tentang sistem pembumian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.